Selamat pagi, saudara-saudara. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, dasar renungan kita ialah dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dengan judul perikop Salam, yang berbunyi sebagai berikut. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah hamba Kristus masa kini. Saya ingin memulai perenungan kita dengan satu pengetahuan dalam budaya Dayak Ngaju. Hamba dalam budaya Dayak Ngaju disebut dengan jipen atau rewar. Orang yang dipekerjakan untuk melayani tuannya. Apa yang diperlukan oleh tuannya, itu saja yang dikerjakannya. Apa penyebab orang itu menjadi hamba atau budak? Sebab yang pertama ialah karena ia merupakan keturunan budak. Nenek moyangnya budak dan ia sendiri akhirnya menjadi budak. Yang kedua, saudara-saudara, jipen atau rewar itu dapat terjadi karena orang itu memiliki utang yang tidak mampu dibayar olehnya. Lalu ia menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang budak bagi tuannya. Saudara-saudara, akibat dari semua ini, ketika orang menjadi budak, maka sejak itu ia kehilangan identitasnya. Identitas padanya adalah identitas tuannya. Saudara-saudara, identitas sebagai hamba Kristus tidak seperti dalam pengertian budaya Dayak tadi. Identitas sebagai hamba Kristus terjadi bukan karena kita keturunan budak, atau karena kita tidak mampu membayar hutang lalu menyerahkan diri kita menjadi budak, hamba bagi Tuhan. Kita menjadi hamba Kristus karena Kristus memanggil dan menguduskan kita menjadi umat-Nya dengan satu tugas, yaitu memberitakan kabar baik. Artinya, kita adalah hamba yang dijadikan Tuhan sebagai pemberita Injil, agar semua bangsa menjadi percaya, taat pada Kristus, beriman kepada Kristus, dan mampu menjelaskan
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika Paulus mengatakan dirinya sebagai hamba, maka sejak itu Paulus tidak lagi melihat pada dirinya. Bukan berarti dia kehilangan identitas. Ia memiliki identitas. Ia pengusaha kemah. Latar belakang Paulus juga tidak terhapus. Ia adalah Saulus sebelum menjadi Paulus. Ia juga orang Yahudi yang menganut ajaran Yudaisme. Tetapi ketika ia menjadi milik Kristus, ia hanya melihat pada Kristus dan hidupnya bergantung pada Kristus, serta terus berkarya baginya. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita adalah hamba Kristus masa kini. Karena Tuhan sudah memanggil kita untuk percaya, menguduskan kita menjadi miliknya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan hidup kita berarti, bahkan menjadikan hidup kita sebagai surat Kristus yang hidup bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penuh kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Pagi yang tenang untuk napas dan semangat song-song hari. Hari ini melewati firman-Mu, ajarkanlah kami untuk selalu taat seperti seorang hamba yang mengosongkan diri dan setia pada kehendak-Mu. Berikanlah tubuh kami ini selalu sehat, agar dapat bekerja, menolong sesama, melayani Tuhan. Tuntun pikiran kami agar tetap positif dan membangun, sehingga kami dapat bekerja dengan baik, sama seperti Tuhan melayani Allah Bapa di sorga. Kami pun dengan sukacita melayani sesama. Kuatkan kami hari ini agar jejak langkah kami meninggalkan damai, kinerja kami dapat dipertanggungjawabkan, lelah kami tetap dalam integritas, hati yang selalu berserah untuk jadi hamba-Mu yang setia, yang taat, dan yang siap diutus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.